Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bimo Hoy Sampurno dengan NPM 012 sebagai moderator. Selanjutnya, saya perkenalkan kepada Bapak narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Saya Bribda Bayu Dwi Adinugroho yang sekarang bekerja sebagai anggota Polri. Saya Malviro NPM 106. Kenalkan, saya Ramos Derajat, NPM 300. Tasafa dan NPM 088. Perkenalkan nama saya Mardika Trias Purnama dengan NPM 297. Kenalkan nama saya Dias Artia, NPM 348. Perkenalkan, saya Dara Jatil alias Faradis dengan NPM 089. Perkenalkan, saya Riadia dengan NPM 096. Kepada teman-teman yang bertanya, silahkan langsung saja disebutkan pertanyaannya. Dan juga, baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, silahkan. Bagaimana menurut Bapak tentang pentingnya jaminan sosial bagi pegawai? Apakah jaminan sosial itu benar-benar memberikan perlindungan dan rasa aman ketika terjadi resiko kerja seperti kecelakaan, sakit, PHK, atau pensiun? Atau hanya dianggap sebagai kewajiban administrasi yang harus dipenuhi perusahaan? Bagi kami di kepolisian, jaminan sosial memiliki makna yang sangat mutlak dan krusial. Bukan saja sekedar formalitas atau kewajiban administratif instansi, melainkan sebuah bentuk perlindungan hukum dan hak asasi yang konkret dari negara. Baik, Bapak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, tadi Bapak sudah menjelaskan terkait BPJS secara umum. Saya ingin menanyakan Bapak, sejauh apa Bapak itu memahami hak pegawai di sini terkait jaminan sosial ketenagakerjaan Bapak? Dan dari mana sih Bapak tahu informasi tersebut? Dan apakah instansi yang sekarang di tempat Bapak itu memberikan sosialisasi yang memadai terkait hal tersebut? Terima kasih. Oke, kalau informasi yang kalau informasi yang diperoleh itu semenjak pada masa pendidikan pembentukan. Selanjutnya bisa langsung ke pertanyaan nomor 3. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu terkait proses pendaftaran dalam hal jaminan sosial. Mungkin Bapak punya pengalaman terkait kendala dalam perolehan informasi, akses layanan, maupun menggunakan manfaat dari program tersebut ketika dibutuhkan. Baik, kalau pengalaman pendaftaran sih, proses pendaftaran berjalan lancar, biasanya dilakukan secara kolektif otomatis by dinas. Nah, biasanya langsung dari dinasnya yang membuatkan. Kalau kendala di lapangan, kalau secara administratif tidak ada. Terus biasanya tuh kendalanya yang muncul tuh di daerah operasional yang terpencil, yang jauh dari apa fasilitas kesehatan, misalnya kayak harus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merujukan. Untuk selanjutnya bisa langsung lanjut ke pertanyaan nomor 4. Baik Bapak, terima kasih. Pendapat Bapak, apakah manfaat program jaminan sosial saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan risiko pekerja? Aspek apa aja Bapak yang perlu diperbaiki agar perlindungan lebih optimal? Kalau secara umum, manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan juga Asrabri ini sudah sangat menunjang kebutuhan proteksi dasar bagi kami anggota Polri. Tapi aspek yang menurut saya masih perlu diperbaikan yaitu aksesibilitas dan kecepatan klaim fasilitas kesehatan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik, Bapak izin bertanya.
menurut Bapak sendiri, sejauh mana sih keberadaan jaminan sosial itu memberikan rasa aman bagi anggota Polri seperti Bapak dalam menjalankan tugas yang mana Polri itu seperti yang kita ketahui memiliki resiko yang tinggi dalam pekerjaannya, seperti itu Bapak. Dan apabila kita boleh tahu, bagaimana juga dampak apabila perlindungan terkait jaminan sosial tersebut itu tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, keberadaan jaminan sosial memberikan pengaruh psikologis yang sangat besar bagi khususnya anggota Polri. Mengetahui bahwa negara menjamin pengobatan dan menjamin masa depan eh, istri serta anak kami juga kalau gugur di medan tugas. Baik, terima kasih Bapak. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Bapak, saya mau menanyakan eh, menurut Bapak Bayu siapa seharusnya yang memiliki tanggung jawab? Mungkin bisa diulang, Dias, pertanyaannya. Soalnya kurang jelas. Menurut Bapak Bayu, siapa yang seharusnya memiliki tanggung jawab terbesar dalam memastikan terpenuhinya hak atas jaminan sosial bagi Bapak Bayu? Eh, Kalau memastikan terpenuhinya hak jaminan sosial ini, tanggung jawabnya bersifat kolektif sinergis. Eh, saya bisa jelaskan secara spesifik ya. Kalau dari pemerintah mungkin memiliki tanggung jawab besar dalam aspek anggaran dan regulasi hukum. Kalau dari instansi eh, bertanggung jawab sebagai eksekutor administratif, eh, dinas wajib mengelola, memperbarui data personel, menyetorkan potongan iuran tepat waktu biar status kepesertaan seluruh anggota itu selalu aktif. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak izin bertanya, kebijakan apa yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pegawai Polri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan? Makasih, Pak. Baik, menurut saya kebijakan jaminan sosial yang paling mendesak dan perlu diprioritaskan oleh pemerintah ini saat ini adalah eh, integrasi digital layanan kesehatan darurat bersama atau biasa yang disebut emergency call. Nah, Baik, terima kasih Bapak. Jadi intinya bagi Bapak Bayu untuk jaminan sosial tenaga kerjaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan Bapak dalam instansi Polri, begitu ya Pak. iya betul sekali. Dan juga mungkin dalam perkembangan jaminan sosial tenaga kerjaan ini masih belum secara menyeluruh dan masih terbatas di beberapa tempat yang mungkin masih tertinggal ya Pak. Ya, seperti daerah terpencil. Kita simpulkan dari hasil wawancara ini bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran sangat penting bagi pegawai, khususnya Polri yang menjalankan tugas dengan tingkat risiko yang tinggi. Program jaminan sosial dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tapi juga sebagai bentuk perlindungan yang memberikan rasa aman terhadap berbagai risiko kerja seperti kecelakaan, sakit, pemutusan hubungan kerja maupun masa pensiun. Dan dalam pelaksanaannya proses pendaftaran dan pesertaan bila cukup baik meskipun masih terdapat banyak kali kendala seperti keterbatasan informasi atas layanan setelah prosedur pemanfaatan manfaat bagi pihak yang diperlukan. Oleh karena itu peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses menjadi hal yang perlu sekali diperhatikan. Dengan demikian kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan sosialisasi jaminan sosial, lalu penyederhanaan proses pelayanan, peningkatan kualitas dan cakupan manfaat program, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, instansi Polri dan pegawai dengan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan yang benar bagi seluruh anggota Polri.